Serial yang gua tunggu-tunggu tiap minggu akhirnya selesai. Teluh Darah berakhir dengan cukup mengesankan walau agak anti klimaks dengan beberapa kekurangan dan juga catatan. Halo Sobat Kripik, welcome back to podcast Kripik Film. Masih bersama gua Rangga. Di episode kali ini gua akan membahas sedikit tentang Teluh Darah nih. Ketika film-film horor lokal yang sudah atau sedang rilis di bioskop tahun ini kualitasnya kebanyakan bisa dibilang memprihatinkan, hadirnya Teluh Darah menjadi laksana oase yang melunturkan segala dahaga. Akan adanya tontonan horor yang dapat mengembalikan senyum di wajah gue yang dipenuhi dengan residu kekecewaan ini. Meski tidak sempurna, Teluh Darah setidaknya paham bagaimana membuat tontonan horor yang tidak saja menghibur rasa takut dan penasaran penonton, tetapi juga mengerti bahwa yang namanya cerita itu juga sangat penting. Apalagi dalam serial yang tiap episode membutuhkan penceritaan menarik supaya penontonnya tidak gampang kabur. Teluh Darah adalah sebuah anomali, ibarat tukang donat kampung keliling yang sekarang sudah jarang terlihat, langka di kota. Tentu saja kemunculan serial produksinya Rapi Film ini gua sambut dengan riang gembira. Karena akhirnya ada yang mau bikin serial yang bukan tentang drama perselingkuhan pelakoran, melainkan menyeret kita untuk melihat betapa ngeri dan jahatnya sebuah santet. Sejak dari episode pertama yang berjudulkan Kiriman, Teluh Darah memang tampak menjanjikan. Kimo Stambul langsung menghujam mata dan mental penonton dengan aneka adegan janggal yang tak saja meresahkan, tetapi juga sengaja diciptakan untuk bikin kita tersiksa oleh rasa ingin tahu yang berlebihan. Selagi nantinya misteri mulai tipis-tipis disebarkan untuk memancing prasangka sekaligus agar penonton semakin terkecoh, Teluh Darah nggak lupa mengajak kita berkenalan dengan keluarga Lukman Sardi yang chemistry-nya itu ditreatment agar terlihat meyakinkan layaknya sebuah keluarga beneran. Langkah yang menurut gua tepat untuk tidak tergesa-gesa mengobrol segala adegan bersimbah darah demi memberikan karakter-karakternya ruang untuk bercerita dahulu. Tujuannya jelas supaya nantinya membuat kita lebih peduli sekaligus menaruh rasa simpati. Jadi saat kelak momen menyakitkan itu satu persatu datang, alias mendaratnya santet di atap rumahnya Wulan, emosi kita diharapkan untuk ikut terdampak. Teluh Darah tentunya nggak akan lengkap tanpa adegan-adegan orang yang dihadiahi santet. Dari yang umum nih kayak muntah paku bercampur darah, hingga yang kelas berat seperti ribuan binatang terbang keluar dari mulut, mengingatkan gua pada atraksi Imhotep di The Mummy. Untuk serial yang berjudul Teluh Darah, tiap episodenya tahu bagaimana menjadikan persantetan itu sebagai pertunjukan utama. Tidak sekedar menjejalkan kita dengan aksi ilmu hitam yang berlimpah, meriah dan juga berdarah-darah, tetapi juga didampingi oleh beragam ritual dan variasi kiriman dengan detail black magic yang cukup mengesankan. Di samping teluhnya yang bangsat sekaligus biadab, misterinya juga sanggup membuat penonton dengan ikhlas terjun untuk ikutan menyelidiki siapa sih yang sebenarnya Dajjal. Berbekal tentunya sebakul teori-teori liar. Jadi selagi mata kita dihibur oleh gambar-gambar bikin ngilu, adegan-adegan pancingannya di setiap episode melakukan tugasnya dengan benar, yaitu memaksa pikiran untuk asik sendiri menerka-nerka serta berprasangka buruk, termasuk mencurigai nantinya karakter Reno ataupun mantan istrinya Pak Ahmad yang diperankan oleh Lukman Sardi. Sayangnya, yes, Teluh Darah sayangnya juga nggak lepas dari yang namanya kekurangan. Terutama di 3 episode akhir yang tampak begitu terbebani oleh twist ini dan twist itu. Tapi karena setupnya itu diproses tergesa-gesa, tapi karena
twist tersebut ini dibangun, diproses dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Dampak kejutannya nanti jadi hanya kaget yang numpang lewat sebentar, layaknya jump scare di film-film horor lokal. Kebiasaan buruk dari naskah film Indonesia yang suka dengan seenak udel menambahkan banyak variabel baru hingga menumpuk di ujung durasi dan justru malah bikin berbelit-belit di bagian konklusi. Konsep bersinema yang penting ada twist ini, namun nggak memikirkan proses inilah yang menurut gue agak merusak penceritaan di Teluh Darah. Yes, konsep bersinema yang penting pokoknya ada twist lah. Tapi prosesnya itu kayak nggak dipikirin. Ini yang bikin Teluh Darah agak rusak penceritaannya. Padahal konstruksi plot utama yang udah mantap dan diperkuat dengan misteri serta 1 atau 2 twist bisa dikatakan cukup menurut gue untuk menyelesaikan musim pertama. In my opinion, tidak perlulah subplot baru tentang kakak dan adik yang setupnya itu mengada-ngada. Lalu karakter yang tiba-tiba jahat demi lagi-lagi twist hambar semata. Well, terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, dan meski beberapa pilihan kreatifnya bikin ganjel, Teluh Darah tetaplah serial yang bajingan. Dan semoga saja ini memprovokasi munculnya serial-serial horor yang lebih bangsat. Yes, seperti gue bilang, serial Teluh Darah cukup mengesankan, tapi dengan beberapa kekurangan yang bisa dimaklumilah karena tetap aja gue menyukai adegan-adegan gore-nya, adegan-adegan teluhnya, adegan-adegan santetnya yang memang jualan utama di serial ini. Dan yang terpenting, Harun adalah MVP, bos. Kalau di game Mobile Legends, Harun adalah MVP. Trio Banyuwangi, Harun, Muni, dan Mbah Black Metal adalah MVP lah pokoknya. Harun kayaknya harus dilestarikan menurut gue. Harus sering-sering main di film dan serial horor lah. Cocok banget nih orang. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film episode reviewnya Teluh Darah. Follow Kripik Film di Spotify dan subscribe Kripik Film juga di YouTube. Sekali lagi thank you yang udah mau mendengarkan. Gua Rangga. Ciao.